Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja ya. Ya. Oke, jadi siap untuk observasi pengamatan pembelajaran hari ini? Siap Pak. Oke, jadi saya ingin ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan dengan Pak Dodi. Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya apa ini Pak? Tujuan pembelajaran itu yang pertama, peserta didik menyimak materi tentang teknik melakukan gerakan passing atas dan bawah ya. Melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan passing atas dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan passing bawah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat melakukan passing atas dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat melakukan passing bawah dengan tepat. Kalau melihat dari tujuan pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, ini ada kata kerjanya itu melakukan, kemudian ada juga menjelaskan. Ya. Jadi ini ada di kelas dan ada di lapangan, Pak? Ya. Oh ya. Kemudian untuk mencapai strategi apa Pak untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, strategi apa yang digunakan? Strategi Pakai model pembelajaran ya diskusi, demonstrasi, permainan. Jadi berarti di kelas menggunakan diskusi ya. Ya. Jadi Bapak demonstrasinya ditayangkan gitu ya? Ya, nanti ditayangkan di ini. Oh, kemudian di lapangannya permainan. Permainan praktek passing atas dan passing bawah. Oke, jadi ini kalau saya lihat model pembelajaran cooperative learning ya. Ya. Oke. Kemudian medianya apa aja Pak yang digunakan? Medianya itu pertama lapangan permainan bola voli, terus bola. Ya, untuk yang di kelasnya? Untuk di kelasnya yaitu materi ajar. Oke, ya. Menggunakan PPT juga ya? Ya, menggunakan PPT. Oh, berarti nanti ditayangkan ya? Ya. Tayangkan, oke. Baik. Kemudian berarti kan nanti di akhir ada penilaian ya? Ya. Penilaiannya itu dengan asesmennya as learning, for learning atau off learning? Assessment for learning Pak. Oh ya, berarti Bapak melakukan penilaian saat pembelajaran ya? Iya. Oke ya, baik Pak. Bagus sekali, baik sekali, dan pembelajaran saya lihat sudah memadai. Tinggal saya mau lihat di observasi kelasnya. Ya. Siap ya? Pak, siap Pak. Oke. Insya Allah. Ya Pak ya. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk keluarganya untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak absen dulu ya. Andre Ramadhani, Andrea, Anissa, Aulia, Arul Saputra. Keterangannya apa? Dari Sandiawan, Evan Solahuddin, Hilwan,
Ina Deviana ya. Ira Pertiwi, Juliansa, Mutiara, M Hafiz Gilang, M Rizky, Nazwa, Nova, Nurman, Randy, Sapitri, Saiful Anwar, Tiara Rahayu, sakit. Jadi di sini ada yang tanpa keterangan ya, dan ada yang sakit. Ya, mudah-mudahan ya yang sakit cepat sembuh dan bisa sekolah seperti biasanya. Baiklah, untuk selanjutnya dimohon anak-anakku semuanya untuk berdiri, karena kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ya, kita adakan test speaking supaya pelajaran kita lebih semangat lagi. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat lagi nah. Yuk, sekali lagi. Oke ya. Tepuk 1, tepuk 2, Yes. tepuk 3. Oke, dimohon untuk silakan duduk kembali. Bapak bacakan ya. Tujuan setelah satu, kalau mau jualan kita laku tentunya orang-orang harus tahu apa yang kita jualkan. Nah, setelah membantu memperkenalkan produk, Baiklah anak semuanya, sehingga orang untuk pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang kedua permainan bangsa, yaitu permainan bola bola. Di sini Bapak akan menanyakan materi kita minggu lalu. Ada masih ingat kan? Apa materi kita minggu lalu? berusaha
jalan ya atau cara menendang bola. Ada yang tahu sih? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu ini materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Menggunakan kaki bagian dalam dan menggunakan kaki bagian luar dan punggung kaki. Ya, artinya materi kita kemarin minggu lalu ingat ya. Nah untuk sekarang materi kita yaitu permainan bola besar. Yang ingin kita pelajari yaitu teknik passing atas dan teknik passing bawah. Nah di sini sebelumnya Bapak akan menanyakan pernahkah kalian ya bermain bola voli? Di mana? Di sekolah. Selain di sekolahan, di mana lagi? Di lapangan mana? Penjelang. Artinya di tempat tinggalnya ada lapangan ya. Jadi setiap sore aktif dalam bermain voli. Sama siapa nak? Hah? Sama teman-teman. Ada lagi selain di tempat tinggalnya? Selain di sekolah? Ada lagi? Gak ada. Pernahkah kalian menonton bola voli? Nah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung di mana? HP ya, ataupun di TV. Secara langsung pernah menonton? Pernah di mana? Di lapangan atau pada saat turnamen. Oke, baiklah. Nah, di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, 1. Melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan passing atas dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan passing bawah dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat melakukan passing atas dengan tepat. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan literasi dan demonstrasi, peserta didik dapat melakukan passing bawah dengan tepat. Baik. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dulu ya secara singkat dalam permainan bola voli. Secara singkatnya, pertama kali pada abad ke-19 ya, bola voli ditemukan oleh instruktur olahraga yang bernama William G. Morgan ya, yang berasal dari Amerika. Dulu ya, bola voli itu dinamakan mintonet ya. Sekarang diubah menjadi apa nak? Bola voli yang sering kita mainkan sekarang. Dengar ya, mintonet itu diubah menjadi permainan bola voli.
kuat. Nih. Baik. Oke ya. Kita apa lagi ya? Nah, di sini ada peraturan dan posisi pemain. Peraturan pemain dimaksudkan untuk membuat permainan cepat dan merupakan setiap regu memiliki pemain kunci yang memainkan posisi tertentu. Ya, ini peraturan dan pemain. Oke, Bapak lanjut. Setter. Ada yang tahu nggak setter itu apa? Ada yang tahu setter itu apa? Tim. Artinya setter itu yang pernah kita dengar yaitu setter ini adalah ahli strategi tim yang merencanakan serangan dengan memberikan umpan akurat kepada mana? Speaker atau pemain yang akan melakukan smash. Ya, ini adalah setter. Baik ya, Bapak lanjut. Nah, di sini speaker nih. Speaker, tugas speaker untuk apa dah? Menyerang utama, melakukan smash untuk mencetak poin. Ya. Jadi speaker itu adalah melakukan smash, ya, melakukan smash untuk mencetak poin. Nah, ini speaker. Terus Bapak lanjut ke blocker. Nih, ini blocker nih. Blocker yaitu apa nak? Aktivitas untuk menghentikan serangan musuh di dekat net. Nah, itu tugasnya. Ya, artinya memblok smashan lawan. Ya, kita blok supaya bola tidak masuk ke daerah kita. Itu. Ini untuk blocker. Nah, ini ada pemain, ya, libero. Libero ini, ya, ahli pertahanan yang berkonsentrasi pada servis dan bola yang menantang. Artinya libero ini harus, ya, harus bisa atau dituntut passing bawahnya harus bagus karena dia ahli pertahanan, ya. Dia mampu, ya, melakukan pertahanan dari pihak lawan. Seumpama pihak lawan melakukan smashan yang keras, dia tugasnya harus mampu untuk menahan. Nah, ini tugas dari libero. Nah, di sini ada, ya, gerakan passing bawah. Ya. Gerakan passing bawah. Yang pertama, posisikan badan menghadap bola dengan kedua tungkai dibengkokkan pada lutut. Ya, artinya, ya, seperti ini. Kaki kanan di depan, ya, agak ditekuk atau
bengkokkan, ya. Posisi tangan kiri ke depan, disusul tangan kanan, lalu di kepal, ya, seperti ini. Kita lihat posisi bola yang datang ke arah kita. Kalau posisi bolanya terlalu kuat, kita cukup di apa? Di tangan, ya. Kalau posisi bolanya agak lambat, ya, posisi kita melakukan pas bawah ini agak disesuaikan, ya. Nah, terus B, tautkan atau persatukan ibu jari dengan kanan dan kiri dengan kedua ibu jari saling berdekatan. C, kuasai lengan dan tangan lurus, ya, dengan mengkokohkan sikut lengan. Dan yang D, sentuhan lengan pada bola daerah dekat pergelangan tangan dengan cara mengayunkan lengan lurus. Dan yang E, kokohkan badan di atas ketika terjadi perkenaan bola dengan lengan. Lakukan gerakan selanjutnya ke arah daerah jatuhnya bola. Jadi artinya, ya, melakukan passing bawah ini sesuaikan dengan datangnya arah bola. Bisa posisi kaki kita di depan, bisa, ya, kedua kaki kita lurus, ya. Kita sesuaikan, ya, posisi jongkok seperti ini, ya. Sesuaikan. Tidak harus kita ikuti di gambar, ya. Sesuaikan pada saat kita bermain bola voli itu, sesuaikan keadaan bola yang akan datang ke arah kita. Baik. Di sini ada gerakan passing atas, ya. Gerakan passing atas. Nah, yang pertama tangan kaki ke depan, ya. Terus kedua tangan kita di atas kepala, jari-jari membentuk huruf, membentuk seperti mangkok, ya. Nah, ini juga kita sesuaikan juga pada saat bola datang ke arah kita, ya. Kita sesuaikan bentuk atau posisi badan kita, ya. Bisa kakinya dimajukan, ya. Bisa tetap sejajar, ya, kakinya itu. Dan itu posisi badan menghadap bola dengan kaki terbuka selebar bahu dan lutut dibengkokkan. Terus itu bengkokkan lutut dan sikut sesaat sebelum sentuhan pada bola oleh kedua jari-jari tangan. Terus itu kuasai sikap kepada dan kepala dan pandang bola datang dari upaya memposisikan badan di bawah bola datang. Kuasai pergenalan jari-jari tangan pada bola dan lurus kedua lengan secara bersamaan. Terus selanjutnya luruskan tubuh saat setelah meluruskan kedua lengan. Dan yang terakhir melakukan gerakan lanjut ke arah dengan jatuhnya bola yang diinginkan. Oke. Ini gerakan passing atas. Nah, ini, nah, ya, kalian nanti melihat mengamati video yang akan Bapak buka. Nanti kalian buatlah kelompok, ya, kelompok, nanti kalian diskusikan. Ini soalnya tulis saja, ya, kalau mau Bapak fotokopi ini banyak. Bagaimana langkah-langkah melakukan passing bawah dengan benar, dan ditambah lagi yang kedua, ya, bagaimana langkah-langkah melakukan passing atas dengan benar. Nanti kalian diskusikan, ya. Kalau enggak, buat kelompok, buat kelompok 4 aja. Silakan untuk kelompokkan. Yang bedanya apa target di 1 Ayo, masih ada, ya. Dari kalian tulis ini. Tulis dulu. Ayo, tulis dulu.
soalnya. Nanti kalian diskusikan. Itu yang satu dan ditambah lagi ya yang kedua ya. Ditambah lagi bagaimana langkah-langkah melakukan passing atas ya. Ditambah melakukan passing atas. Silakan. Ditambah passing atas ya. Itu kan hanya passing bawah saja. Juga. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar permainan bola voli, yaitu passing bawah dan juga passing atas. Jangan kemana-mana, simak terus videonya, stay tune. Dalam tayangan tadi, Pak, itu pertanyaan apa? Jadi jawabannya Posisi awal dari passing bawah. Yang pertama, buka kaki kalian sedikit lebar dari bahu. Kemudian tepuk lutut kalian seperti kalian melakukan gerakan squat. Posisi badan lurus dan sedikit condong ke arah depan. Posisi tangan lurus di depan badan dengan tinggi kepala tangan berada di bawah perut. Pandangan kalian selalu menghadap ke arah datangnya bola. Selain posisi kaki sejajar, bisa juga dengan posisi satu kaki di belakang. Untuk kepala tangan, gabungkan kedua telapak tangan dengan salah satu tanpa kaitan, karena beban bola dapat melepaskan genggaman dan mempengaruhi hasil passing kalian. Untuk perkenaan bola, pastikan posisi bola tepat berada di bawah kepala tangan kalian, agar bola lebih stabil dan mudah untuk diarahkan. Apabila perkenaan pada kepala tangan, maka arah bola tidak beraturan dan sulit untuk dikendalikan. Dan juga jangan sampai perkenaan bola terlalu ke atas, karena mengakibatkan bola tidak dapat memantul dengan sempurna. Selanjutnya adalah ayunan tangan. Pada saat memainkan tangan, posisi kedua tangan harus lurus sempurna hingga kedua sikunya menguci. Kemudian, tinggi ayunan tangan tidak melebihi dari tinggi dada. Kalian juga diperbolehkan meluruskan kaki untuk memberikan dorongan tambahan pada lajunya bola. Jika kalian menepuk siku bola yang berada di atas kepala, lebih sering juga digunakan oleh pemain dengan posisi sebagai toser atau pengumpan. Untuk posisi awalnya, kalian berdiri tegak dengan lutut sedikit ditekuk. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas dengan telapak tangan terbuka ke arah depan dan siku sedikit ditekuk. Pandangan kalian ke atas mengikuti arah datangnya bola. Pada saat perkenaan, posisi telapak tangan seperti pada video. Gunakan 3-4 jari untuk melakukan sentuhan terhadap bola. Jangan gunakan telapak tangan ya. Kalian kerjakan yang kerjakan secara berkelompok. Ayo diskusi. Yuk.
mempraktekkan passing atas dan passing bawah di lapangan. Ya, setelah kalian presentasikan LKPD. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan bagaimana langkah-langkah melakukan passing atas dan passing bawah dengan benar. Posisi awal dari passing bawah yaitu membuka kedua kaki punggung lurus agak condong, tangan ke depan, gabungkan kedua telapak tangan dan kepala kepala. Posisi bola harus di atas kepala tangan. Posisi kedua tangan lurus dan alihkan saat bola datang. Berdiri tegak dengan siku sedikit ditekuk, jangan ke atas, tangan ke atas dari menuju bola dan mendorong bola. Sesuai dengan posisi Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bagaimana langkah-langkah dalam melakukan dengan benar akan dilakukan. Cara melakukan passing bawah dengan benar yaitu 1. Buka garis lebar bahu. 2. 1 kaki di belakang kaki kanan. 3. Gabungkan telapak kanan lalu jari di kepala. 4. Posisi bola di atas kepala tangan. 5. Lengan lurus siku mengunci selalu. Passing atas. Cara melakukan passing bawah dengan benar yaitu 1. Berdiri tegak, lutut sedikit ditekuk. 2. Menahan bola 3 sampai 4 jari. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana langkah-langkah melakukan passing bawah dengan benar? Posisi awal, buka kaki selebar bahu, kedua tangan dikepalkan, lengan lurus siku mengunci. Perhatikan posisi bola saat akan datang. Bagaimana langkah-langkah melakukan passing atas dengan benar? Berdiri tegak, lutut sedikit ditekuk. Gunakan 3 sampai 4 jari saat akan memantulkan bola. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan passing bawah dengan buka kaki selebar bahu, badan sedikit dicondongkan ke depan, tangan dikepal dengan kedua jari-jari di atas.
Kak, dengarkan. Jadi kita akan mempraktekkan passing atap dan passing bawah. Kemudian perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu Bapak ya. Cara melakukan passing atas. Ya. Yang pertama, ya perhatikan passing atas dulu. Nah, ini ya. Ya. Yang kedua, passing Bawah. bawah. Ya, paham ya? Paham. Nanti kelompok 1 akan melakukan passing atas dan passing bawah. Kelompok 2 dan selanjutnya. Nanti yang masing-masing kelompok memberikan tanggapan kepada kelompok 1, 2 dan selanjutnya ya. Yuk silakan lanjut ke kelompok yang pertama. Ya semuanya. Yuk. Dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana perasaannya Pak? Tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran? Alhamdulillah, apa ya? Agak alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, jadi saya apresiasi. Jadi selama proses pembelajaran Pak Dodi itu sudah banyak melakukan hal-hal yang sudah sepatutnya dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira kalau Bapak disuruh menilai diri sendiri, bagaimana penilaian Bapak? Belum lah Pak, masih mau belajar lagi. Oke. Bagian mana Pak yang mau ditingkatkan? Yang pertama bagian untuk masalah di lapangan Pak, praktek. Praktek ya. Iya. Oke ya. Jadi, Itu yang mau ditingkatkan lagi. ya baik. Saya mau menyampaikan hasil observasi saya. Nggak masalah Pak? Saya sampaikan hasil observasi pengamatan saya sampaikan ya. Ya. Oke, Baik, Pak. jadi dari hasil pengamatan saya, Bapak Dodi sudah baik ya. Jadi ada hal-hal yang menjadi catatan saya. Pertama, Pak Dodi itu sudah melakukan pemanfaatan digital ya. Jadi pemanfaatan digital sudah dilakukan. Kemudian ketika pembelajaran Bapak sudah menghubungkan dengan konteks nyata dan atau dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dalam aplikasinya Bapak itu sudah menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi Bapak nanya dulu sama murid ya sebelumnya pengetahuannya. Kemudian langsung menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Jadi langsung diterapkan gitu ya. Itu kelebihan Bapak. Kemudian kelebihan yang lainnya Bapak juga sudah memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi. Tadi kan mereka maju ke depan ya, merefleksi pembelajaran. Dan satu lagi, Bapak sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam berupa kesadaran. Tadi sudah melakukan ice breaking ya. Kemudian bermakna itu langsung kontekstual dengan kehidupan nyata, juga menggembirakan. Jadi ada di sini. Jadi dari sini Bapak juga mendapat penilaian yang bagus di sini untuk memantau perkembangan belajar murid. Jadi dari selama pembelajaran Bapak melakukan assessment for learning, jadi menilai mereka dalam pembelajaran. Nah, ini cukup baik ya Pak ya. Jadi setelah diakumulasi ini kelebihannya perencanaan sudah menghasilkan pemanfaatan teknologi digital dan yang lain itu. Jadi kemudian hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran bermakna itu ada juga kemitraan, Pak. Kemitraan dengan orang tua. Ini memang agak sulit ya. Jadi misalnya kita mau melakukan pembelajaran tapi kita hubungkan dengan kerjasama dengan orang tua. Dan ini kita bisa lakukan nanti dengan kegiatan proyek. Kalau pembelajaran proyek mungkin bisa kita kaitkan dengan kerjasama dengan orang tua dan memang kepentingannya. Kebetulan ini kan dia cooperative learning ya. Jadi cooperative learning. Jadi kira-kira apa Pak yang perlu ditingkatkan tadi masalah pembelajaran di ini ya? Di lapangan. Ya. Nanti tidak lanjutnya nanti kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan peningkatan itu? Ya dengan belajar melalui ini Pak, supaya media-media gitu,
sama buku. Oke. Nanti untuk peningkatannya kira-kira akan dilakukan jangka waktu apa nih? Semoga secepatnya Pak. Sifatnya Ya. untuk pembelajaran berikutnya ya. Iya. Jadi terima kasih Pak Dudi, ini sudah saya apresiasi, nilainya sudah masuk kategori B. Ya, oke, selamat Pak. Ya Pak. Oke, makasih banyak. Ya Pak, permisi Pak.